Seorang penyanyi dangdut di Kabupaten Malang harus berurusan dengan hukum karena terlibat aksi penipuan bermodus investasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan laba besar, mencapai 50% setiap minggunya. Sementara sudah tercatat sebanyak 3 orang yang menjadi korban atas aksi penipuan ini dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Seorang penyanyi dangdut pelaku penipuan dengan modus investasi ini diketahui atas nama Reni Moza, warga Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Ia ditangkap petugas Satreskrim Polres Malang setelah dilaporkan oleh korban terkait dugaan praktek investasi bodong yang dilakukan pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menawarkan investasi usaha jual beli berbagai kebutuhan pokok dengan iming-iming laba besar mencapai 50% setiap 2 minggu sekali. Para korban sempat menerima hasil laba yang dijanjikan, namun selang beberapa kali jatuh tempo, janji laba yang dijanjikan tidak diberikan. Bahkan setelah dilakukan pengecekan oleh korban di rumah pelaku, usaha jual beli kebutuhan pokok tersebut ternyata fiktif. Tercatat sudah sebanyak 3 orang yang menjadi korban aksi penipuan pelaku ini dengan total kerugian mencapai 450 juta rupiah. Seluruh korban tak lain merupakan teman dekat pelaku yang sama-sama seorang penyanyi panggung di daerah Malang Raya. Hingga kini kasus ini masih dalam pengembangan pihak Satreskrim Polres Malang guna mengetahui kemungkinan adanya korban lain dalam kasus investasi fiktif ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tentang perkara penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang inisialnya RH dengan cara yaitu menyampaikan kalau yang bersangkutan ini memiliki usaha berupa tembakau dan juga gula putih. Tapi ternyata setelah dicek lebih lanjut dan dilakukan pendalaman lebih lanjut, ternyata usaha ini merupakan upaya yang fiktif, investasi fiktif yang dilakukan oleh si tersangka kepada para korban ini. Jadi modus yang dilakukan oleh si tersangka ini mengiming-imingi korban untuk menginvestasikan uangnya kepada usaha yang dijalankan oleh si pelaku. Jadi pelaku ini mengaku punya usaha investasi gula merah, kemudian gula putih, dan juga tembakau. Kemudian nanti akan mendapatkan keuntungan setelah 22 hari ataupun 14 hari. Kalau 21 hari keuntungannya bisa sampai 50%. Kalau cuma 14 hari keuntungannya di bawah 50%. Nah, di awal-awalnya si pelaku memang sempat mengembalikan dan memberikan keuntungan kepada si korban. Kemudian akhirnya korban ada yang menginvestasikan lagi, ada yang menaruh uangnya lagi untuk digunakan kembali, untuk diputar kembali uangnya di investasi fiktif yang disampaikan oleh si pelaku ini. Hingga akhirnya tidak dilakukan lagi pembayaran, sudah macet, sudah mampet, sehingga akhirnya si ketiga korban ini mendatangi pelaku dan pelaku menyampaikan bahwa memang benar dia tidak memiliki usaha seperti yang telah dijanjikan sebelumnya kepada si korban. Yanto Yanjung melaporkan. Memaksimalkan akses jalan pasca longsoran tanah sekaligus untuk mengamankan jalan bagi pengendara sepeda motor, Bina Marga Jawa Timur melakukan pembersihan tanah di Jalan Raya Pujon, Kabupaten Malang. Pengguna tetap dihimbau untuk selalu waspada karena longsoran kecil masih terjadi sehingga badan jalan seringkali licin. Mengamankan jalan utama penghubung antar wilayah di Jawa Timur pasca terjadi longsoran tanah di kawasan Pujon sampai Kasembon, Bina Marga Jawa Timur terus melakukan pembersihan badan jalan dari material tanah untuk keamanan dan kelancaran arus kendaraan. Pembersihan ini dilakukan karena masih banyak tanah bekas longsoran atau longsoran kecil kembali terjadi sehingga material tanah kembali masuk ke badan jalan, sehingga jalan menjadi licin. Pembersihan dengan menggunakan alat berat ini sempat membuat jalan provinsi tersendat pada saat kendaraan berat beroperasi. Sistem buka tutup jalan diberlakukan agar penumpukan kendaraan tidak memanjang. Kondisi cuaca yang masih bisa mengakibatkan terjadinya longsoran harus diwaspadai para pengguna jalan karena kondisi arus Sungai Kunto masih terlihat deras, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya longsoran badan jalan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan masih khawatir dengan kondisi Jalan Raya Pujon sampai Ngantang yang bisa terjadi longsor kembali dan berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk merawat lingkungan dan hutan
sehingga kejadian longsoran ini tidak terulang lagi. Di lokasi sepanjang Jalan Raya Pujon sampai Ngantang, kondisi jalan sudah normal, namun di beberapa titik longsoran tanah dan akar pohon masih belum tuntas penanganan. Tidak hanya itu, aspal jalan ada yang mengalami kerusakan, sehingga cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas. Kalau musim sekarang, kondisi sekarang itu banyak yang longsor, Pak. Kalau musim hujan seperti ini. Ya. Jadi kemarin saya mulai dari masuk ke Kasembon itu ya, terus sampai Ngantang itu kebanyakan longsor. Jadi kemarin saya habis lewat itu hujan longsor lagi. Jadi saya masih beruntung, masih bisa lewat. Terus saya balik lagi hari ini tadi. Di sana itu di Pujon longsor lagi. Tapi masih ada khawatiran berarti ya? Iya, masih khawatir lah kalau musim-musim seperti ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Cuaca ekstrim, hujan disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir menyisakan reklame rusak dan masih belum ada penanganan. Kondisi dikhawatirkan banyak pihak rela melepas dan bisa membahayakan pengguna jalan. Cuaca yang tidak menentu, hujan disertai angin kencang masih harus diwaspadai masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Kejadian patah dahan, pohon tumbang maupun reklame robek dan lepas bisa terjadi kapan saja, sehingga bisa mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Namun sayang cukup banyak reklame berukuran sedang rusak dan sebagian lepas masih saja belum ada penanganan dan masih dibiarkan apa adanya. Hal ini dikhawatirkan banyak pihak bisa mengganggu arus kendaraan yang melintas apabila banner reklame lepas dan menimpa pengguna jalan. Banner reklame ini terlihat di sepanjang Jalan Raya Singosari sampai dengan Lawang. Menurut salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi cuaca yang sering berubah cepat. Hujan disertai angin yang bisa semakin banyak merusak reklame, sehingga perlu ada segera pengamanan, salah satunya dengan cara diturunkan. Di beberapa titik di Jalan Raya Singosari dan Lawang, terlihat banner iklan reklame ini sudah robek dan sebagian terlepas. Tidak hanya itu, space untuk reklame, sebagian sang penutup banyak yang lepas. Kepada pihak yang berwenang, warga berharap ada penanganan dan pengamanan iklan reklame demi keamanan dan kenyamanan kawasan. Kalau menurut saya ya bahaya sih itu. Ya. Tiba-tiba kalau ada orang nyeduh, ada angin besar, nanti rubuh. Harus saya diperbaiki. Ini titik-titik Lawang sampai Singosari juga masih cukup banyak nih Mas. Banyak di sana ya, banyak di Karanglo juga banyak. Di Karanglo terus daerah Lawang banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Bang Raya. Akibat masih belum normalnya permintaan sementara pasokan melimpah dari petani berdampak pada belum normalnya harga sayuran. Banyaknya longsoran sempat mempengaruhi stok sayuran di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Akibat masih terkendala kondisi cuaca maupun akses jalan beberapa waktu yang lalu, masih berdampak pada belum kembali stabilnya harga sayuran di Pasar Sayur Mantung, Kabupaten Malang. Permintaan masih belum normal, sementara untuk pasokan masih cukup tersedia di tingkat petani. Dalam beberapa waktu yang lalu, penurunan harga ini terjadi akibat cukup banyaknya stok sayuran di Pasar Sayur Mantung dan terkendala kondisi akses jalan menuju ke beberapa daerah seperti Kediri, Jombang, akibat terkendala longsoran tanah. Saat ini akses jalan kembali normal Malang menuju Kediri, sehingga aktivitas pengiriman sayur ke Kediri, Jombang, dan Tuban, serta ke daerah lainnya kembali normal. Lancarnya akses jalan untuk pengiriman sayur masih belum secara otomatis meningkatkan permintaan karena berbagai kondisi. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, belum stabilnya sayuran salah satunya karena faktor permintaan yang belum ada peningkatan, dan berharap dengan lancarnya akses jalan dalam beberapa hari ke depan, harga bisa naik kembali. Di lokasi Pasar Sayur Mantung terlihat stok sayuran cukup melimpah untuk jenis wortel, kubis, dan sawi. Para petani membawa langsung hasil panen untuk dijual ke pedagang dan selanjutnya akan dibawa ke berbagai kota di Jawa Timur khususnya. Harganya turunnya sampai berapa nih Pak? Harganya turunnya sampai 1.000 sampai 2.000. Berarti untuk rata-rata sekarang udah mulai naik lagi, hari apa gimana? Masih belum. Tapi kemungkinan kalau ke depannya bisa naik.
permintaan masih belum Pak ya? Belum stabil antara penjualan dan pembelian nggak stabil. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Batu menggelar forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah Kota Batu tahun 2022. FKP RKPD ini untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam penguatan indeks pembangunan manusia, pemantapan pembangunan desa, penguatan pelayanan publik, dan reformasi birokrasi sesuai dengan visi misi kepala daerah serta keberlanjutan agenda pengendalian dan pemulihan pandemi. Pemerintah Kota Batu menggelar forum konsultasi publik terkait agenda tahapan dan arah kebijakan umum pembangunan Kota Batu tahun 2022 di ruang rapat utama lantai 5 Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Tema kunci dari forum ini adalah keberlanjutan agenda pengendalian dan pemulihan pandemi, penguatan indeks pembangunan manusia atau IPM, pemantapan pembangunan desa, penguatan pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Forum konsultasi publik ini diikuti oleh Wali Kota Batu beserta Wakil Wali Kota Batu, Sekda, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, serta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Kejari, Polres Batu, dan Kepala Desa, Lurah se-Kota Batu yang mengikuti dan menyaksikan secara daring. Acara diawali dengan paparan materi pokok-pokok arah kebijakan pembangunan dan tema prioritas RKPD tahun 2022 oleh Bapelitbangda Pemkot Batu terkait keberlanjutan evaluasi proyek strategis daerah nasional tahun 2020 yang memiliki 28 proyek strategis daerah yang tertuang di RPJMD dan 13 proyek daerah yang belum tertuang di RPJMD. Pemantapan pembangunan desa, optimalisasi pelayanan publik berbasis TIK juga akan dilakukan dengan penguatan e-government dan smart city. Paparan materi, arahan Provinsi Jawa Timur oleh perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Timur, Akega Hudri secara online. Dan paparan materi dari tenaga ahli Wali Kota Bidang Politik dan Perencanaan Pembangunan Dr. Fadilah Amin, MAP, PhD. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, jika penguatan indeks pembangunan manusia atau IPM, pemantapan pembangunan desa, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran, serta penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, sesuai dengan visi misi kepala daerah yang direncanakan oleh Bapelitbangda Pemkot Batu ini, bagus untuk menuntaskan janji politik wali kota dan wakil wali kota. Namun wali kota meminta agar seluruh rencana pembangunan bisa realistis dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dengan pengendalian dan pemulihan pandemi COVID-19. Wali kota menambahkan, selain mendengarkan dan mempertimbangkan masukan staf ahli dan juga Bapeda Provinsi, Wali Kota masih ingin menuntaskan proyek besar pembangunan Pasar Besar Kota Batu yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Sekarang ini kita kan lagi pada masa-masa yang sangat harus pandai mencermati situasi kondisi. Karena kita mau mematok perekonomian sama seperti pandemi, itu kita harus ada kendala yang apakah memang bisa seperti itu. Untuk itu makanya saya minta Pak Herawan selaku Bapelitbangda untuk mengkaji dan berkomunikasi dengan pakar-pakar ekonomi untuk bisa pakar kesehatan juga. Jadi untuk bisa akhirnya mendapat angka yang real yang bisa kemudian menjadi patokan di tahun 2022. Kita tidak usah takut bahwa itu menjadi turun pertumbuhan ekonomi atau apapun, karena memang situasi pandemi seperti ini kita nggak usah malu kemudian matok wah seperti yang lalu. Itu kita harus realistis dalam hal ini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Serangan penyakit dan jamur yang membuat buah apel membusuk yang menyerang hampir seluruh kebun apel di wilayah Batu membuat Dinas Pertanian Kota Batu melakukan pendampingan dengan cara melakukan pemusnahan dengan cara mengubur seluruh buah apel yang membusuk serta memberikan bantuan pengobatan buah. Petani apel sendiri memiliki cara konvensional yang alami dengan kearifan lokal untuk mengatasi penyakit musiman buah apel ini. Tiap memasuki musim hujan, petani apel Kota Batu menghadapi permasalahan munculnya penyakit busuk buah dan jamur
yang membuat buah apel muncul bintik-bintik kecoklatan yang lama-lama membusuk. Permasalahan busuk buah ini selalu muncul tiap tahun berbarengan dengan musim hujan. Banyak cara yang sudah dilakukan baik oleh petani lewat kelompok tani, juga pendampingan dari Dinas Pertanian Kota Batu. Dinas Pertanian sendiri memilih melakukan aksi pemusnahan dengan cara memanen apel yang rusak, kemudian mengubur seluruh buah apel yang membusuk. Cara ini dipilih agar buah yang terkontaminasi penyakit dan jamur tidak dibuang di sembarang tempat karena bisa menular, terlebih jika dikonsumsi akan menimbulkan penyakit. Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Sugeng Pramono mengatakan, pihaknya selama awal musim hujan ini intens melakukan pendampingan kepada petani dalam memperlakukan penyakit busuk buah ini. Selain memberikan metode penanganan dengan cara organik, juga menggunakan bahan kimia untuk meminimalisir kerugian petani apel. Dinas Pertanian juga memberikan bantuan berupa obat-obatan untuk penanganan penyakit busuk buah, termasuk dekomposer, untuk mempercepat proses pembusukan buah rusak yang sudah ditimbun. Sugeng Pramono menambahkan, pihaknya sejak beberapa tahun terakhir terus memberikan pendampingan kepada petani untuk kembali bertani dengan sistem organik demi mengembalikan unsur hara kesuburan tanah agar pertanian Kota Batu bisa terus bertahan. Petani apel Kota Batu sendiri sudah menyadari kemunculan penyakit tahunan busuk buah ini. Bahkan sejumlah petani memiliki cara konvensional yang mereka dapatkan turun-temurun dari petani lainnya. Petani di Desa Tulungrejo, Utomo, memilih menggunakan teknik penggunaan pupuk kandang, kompos, dan kapur untuk mengembalikan kesuburan tanah yang diyakini bisa memperbaiki kerusakan buah. Dengan teknik ini, buah yang busuk tidak perlu dipanen dini, karena buah yang rusak akan otomatis mati dan terjatuh. Berbeda dengan petani Desa Tulungrejo, Riyadi, petani di Desa Giripurno memilih mengatasi permasalahan busuk buah dengan membungkus buah menggunakan kertas semen. Dengan teknik ini, busuk buah bisa diminimalisir dan kerugian bisa ditekan. Dengan pendampingan di lapangan dan juga pemberian bantuan berupa obat-obatan kepada petani ini, Dinas Pertanian berharap agar petani terus bersemangat merawat tanah dan tanaman pertanian mereka, terutama buah apel, sehingga apel sebagai ikon dan unggulan Kota Batu tidak hilang. Ini bersama-sama untuk mengendalikan busuk buah yang ada di lahan-lahan. Karena memang mulai minggu kemarin Dinas Pertanian sudah keliling di 2 tempat, yaitu Bulukerto dan Sumbergondo, dan minggu ini Dinas Pertanian keliling di Tulungrejo dan Giripurno untuk pengendalian busuk buah. Kayak gini. Yanto Yancung melaporkan. Nah, ini contoh yang belum sembuh.